Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Nurrasyida, NPM 155. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 opini auditor perusahaan. Untuk memenuhi tugas audit 2, dosen pengampu Ibu Dewi Diah Fahriyah, kelas akuntansi 6. Yang pertama yaitu laporan audit PT Astra Agro Lestari Tbk tahun 31 Desember 2019 dan 2018. Auditornya adalah PwC, Kantor Akuntan Publik Tanudirjo Wibisono, Rintis dan rekan. Opininya adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Menurut opini tersebut, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar. Dalam hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Astra Agro Lestari Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tahun tersebut, sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang kedua yaitu PT Zebra Nusantara Tbk tahun 31 Desember 2016 dan 2015. KAP-nya yaitu BWP, Budiman, Wawan, Pamuji dan rekan. Dengan opininya adalah wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Dijelaskan dalam paragraf terakhir laporan opini wajar dengan pengecualian yang menyatakan bahwa menurut opini tersebut, kecuali dampak dari hal yang kami jelaskan dalam paragraf basis untuk opini wajar dengan pengecualian, lapor keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Zebra Nusantara Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2016, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Yang ketiga yaitu PT Bali Bintang Sejahtera Tbk tahun 30 Juni 2020. Auditornya adalah BPO, Tanubrata, Susanto, Fahmi, Bambang, dan rekan. Dengan opininya adalah tidak wajar atau adverse opinion, karena dalam penjelasan kesimpulan laporan audit terlampir tidak menyajikan secara wajar. Yang keempat yaitu PT Leo Investment Tbk tahun 30 September 2018. Auditornya adalah Kanaka Puradireja Suhartono. Dengan opininya adalah opini audit tidak memberikan pendapat atau disclaimer opinion. Pada opini tidak menyatakan pendapat ini, seorang auditor tidak akan melakukan penyimpulan terhadap pengaruh penyajian kesalahan material yang tidak terdeteksi pada laporan keuangan. Jikalau ada, tentu bersifat preventif dan material. Ketika ruang lingkup audit terbatas, seorang auditor tentu tidak akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar audit yang sudah ditetapkan, maka terjadilah disclaimer of opinion tersebut. Yang kelima yaitu PT Agropantes Tbk tahun 31 Desember 2018 dengan KAP Anwar dan rekan. Opininya adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion karena adanya penekanan suatu hal. Selain itu, tanpa menyatakan pengecualian atas pendapat kami membawa perhatian saudara pada catatan 38 atas laporan keuangan yang mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami rugi neto sebesar $8.386.633 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Dan pada tanggal tersebut perusahaan juga mencatat defisiensi modal sebesar $80.074.538. Kondisi tersebut bersama dengan hal-hal lain sebagaimana dijelaskan dalam catatan 38 mengindikasikan adanya suatu ketidakpastian material yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya.
Pada jenis opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan didasarkan pada suatu keadaan tertentu yang tidak berdampak langsung pada opini auditor. Penjelasan paragraf akan diberikan auditor berkaitan dengan situasi tertentu yang sebelumnya sudah disebutkan. Beberapa keadaan tersebut menjadi pemicu adanya modified unqualified opinion. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.